Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun kita, bagaimanapun pendapat kita, tetap saja harapannya sama. Ini ada satu sayembara yang real ya. Bahkan kalau misalnya ini bodong, saya yang bertanggung jawab ya. Di sini ada orang yang siap memberikan hadiah ya. Hadiah saja sebesar 2 juta. Ya mungkin bagi kalian tidak besar 2 juta ya, tapi bagi sebagian orang juga itu sudah lumayan besar. Dan sayembara ini pakai angka yang realistis. Kalau misalnya angkanya 500 juta atau 1 miliar, itu kayak orang ngebluff aja. Kalau ini nggak real ya, 2 juta. Apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan sayembara ini, yaitu 2 juta? Yang pertama adalah menjawab pertanyaan sejak kapan ya, nama yang tidak tercantum dalam kitab pada masanya, berarti nama tersebut putus atau tidak diakui nasabnya. Itu menjadi kaidah dalam ilmu nasab. Atau adakah pernyataan demikian dan di dalam kitab apa? Benarkah? Berikan referensi kitabnya, jangan asal berasumsi dan beropini. Nah, jadi yang pertama ini adalah menemukan kaidah ilmu nasab atau ucapan ulama nasab dari kitab yang jelas, yang isinya adalah apabila ada nama yang tidak tertulis oleh ulama nasab sezamannya, maka berarti nama orang itu tidak ada. Artinya kalau misalnya dalam nama itu bersambung nasabnya kepada siapa, berarti itu ditolak ya. Ini kasusnya kan Ubaidillah. Ubaidillah sebagai putra Ahmad tidak tertulis dalam kitab nasab di zamannya, lalu dianggap tertolak, dianggap bukan putra Ahmad. Nah, kira-kira di mana ada keterangan bahwa kaidahnya seperti itu? Nah, itu ya. Ucapan ulama siapa dan di kitab apa? Kaidah nasab seperti itu bisa ditemukan. Itu pertanyaan satu. Kalau menjawab satu pertanyaan berarti dapat 1 juta. Yang kedua, jika Imam Ubaidillah nasabnya terputus, bukan bin Ahmad al-Muhajir, lalu Ubaidillah putranya siapa? Jangan cuma bisa menafikan tapi nggak bisa mengisbatkan kepada bin siapa. Menafikan nasab orang itu dosa besar. Lebih besar lagi kalau menganggap remeh dan menganggap tidak dosa besar. Nah, yang kedua ini, kalau misalnya ada orang yang mengatakan Ubaidillah bukan putranya Ahmad, maka juga harus bisa menunjukkan siapa bapaknya Ubaidillah itu. Karena kalau misalnya Ubaidillah dianggap bukan putra Ahmad, berarti dia juga harus tahu siapa bapaknya Ubaidillahnya. Biar seimbang gitu. Jangan hanya menafikan nasab orang, tapi malah tidak tahu kemana kelanjutannya. Nah, itu pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaan yang realistis saja. Artinya pertanyaan yang bukan bombastis, bukan tidak mungkin terjawab atau apa. Sehingga di sini yang dijanjikan ya 2 juta saja. Bukan seperti kamu disuruh menjahit lesung batu dengan jarum dan benang ya. Sehingga mau dikasih hadiah 100 miliar atau apa. Bukan hal-hal yang tidak mungkin. Ini tidak sama dengan misalnya ada pepatah-pepatah yang peribahasa-peribahasa. Kalau kamu ingin disukai semua orang, maka kamu harus bisa mendapatkan air mata ikan duyung, lalu kamu jadikan parfum. Ya. Seperti itu, syarat dan yang disyaratkan adalah sama-sama tidak masuk akal dan sama-sama tidak mungkin terwujud. Dari mana kamu mau bisa dapat air mata ikan duyung? Sama dengan tidak masuk akalnya dari mana kamu bisa disukai semua orang. Karena di dunia ini tidak mungkin ada apapun yang disukai semua orang. Siapapun, apalagi ya manusia yang bisa disukai semua orang itu tidak ada. Mesti ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi tidak mungkin disukai semua orang. Sebagaimana syaratnya juga tidak mungkin, yaitu kamu bisa mendapatkan
putri air mata ikan duyung. Nah, kalau kasus ini enggak. Hadiahnya ya 2 juta, enggak bombastis. Syaratnya juga sederhana saja. Mencari tahu siapa namanya bapaknya Ubaidillah. Yang kedua, dari mana kaidah nasab yang dipakai atau yang dijadikan hujahnya oleh Kiai Haji Imaduddin itu, bahwasanya karena nama Ubaidillah ini nggak ada kitabnya di zamannya sebagai putra Ahmad, maka berarti nasabnya batal. Kira-kira ulama nasab yang mana yang berkata demikian? Karena seperti yang sering saya bilang bahwa tidak ada kitab yang menyebut, bukan fakta baru yang baru ditemukan sekarang. Tetapi dari zaman dulu juga ulama sudah tahu hal itu. Apa buktinya? Karena ketika orang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad, tidak ada kitab nasab yang menjelaskan kamakolah al-Ubaidili misalnya. Sebagaimana Ubaidili berkata misalnya. Apalagi kalau fix di Ubaidillahnya. Jadi kamu baca kitab-kitab nasab Sadhaba Alawi itu tidak pernah mencantumkan referensi ketika menjelaskan Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Referensi ini maksudnya misalnya kamakola al-Ubaidili, kamakola al-Fahri misalnya, atau kamakola Ibnu Toba yang Muntakilatul Labiyah ya. Nah, dengan demikian berarti mereka juga tahu bahwa di kitab-kitab itu memang tidak tercantum. Nah, tetapi ada apa mereka masih mengisbat gitu, masih mengatakan dengan sore Ubaidillah bin Ahmad. Kira-kira kan begitu. Maka di sini karena ini sudah mencuat ke permukaan, sudah banyak yang memberikan atensi kepada hal ini, ya ada yang mungkin dia itu juga penasaran, sudah mencari tapi nggak ketemu kaidah itu ya, dan juga tidak menemukan siapa bapaknya Ubaidillah, sehingga siapa yang bisa gitu. Kenapa 2 juta? Ya ini kan modal hal yang sederhana, mungkin kamu mencari kitab atau apa gitu. Saya justru tertariknya karena angkanya itu ideal gitu, bukan bombastis 500 juta atau 1 miliar. Itu seolah-olah nantangin hal yang tidak mungkin terwujud saja ya. Kalau bagi saya, atau mungkin kalau bagi kalian 1 miliar juga kecil, wallahu a'lam ya. Saya kan tidak tahu subscriber saya, penyimak YouTube saya itu orang levelnya seperti apa. Ya mungkin 2 juta seperti 20 ribu ya, tapi saya tidak yakin semuanya seperti itulah. Adalah bagian-bagian tertentu yang memandang 2 juta yang lumayan besar gitu ya. Bisa buat beli beras itu. Jadi begitu ya. Ini menarik sekali. Seperti ini menarik sehingga menjadi semua orang akan tahu di mana letak persoalannya. Bahwasanya lepas dari berbicara masalah tidak ada kitabnya, ada persoalan yang perlu dijawab juga. Dari mana kaidah itu dibangun? Dari mana ada pernyataan ulama siapa bahwa isbat nasab harus ditulis namanya di setiap masanya? Artinya kalau Ubaidillah hidup di abad ketiga dan keempat, maka ulama nasab di situ harus ada yang mencatatkan namanya. Karena sebetulnya nanti akan saya ceritakan satu-satu. Persoalan tidak adanya kitab yang mencatat, persoalan hilangnya nama dalam pencatatan ulama nasab itu terjadi di banyak sekali sadah. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya mayoritas dari orang-orang yang bersadah-sadah seperti itu tidak ada yang tertib, setiap masa itu ada ulama nasab yang mencatatkan namanya. Kira-kira begitu ya. Allahumma hadina hadas